Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang untuk kalian. Dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energi untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian ya. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Oke? Sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, jadi buat teman-teman semuanya yang ingin tahu tentang misalnya di pick a card tuh menit keberapa, kemudian di pel 1, kedua dan ketiga di menit keberapa, teman-teman bisa lihat semua keterangannya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di private reading atau personal reading, teman-teman bisa lihat ya tentang semua langkah-langkahnya ada di bawah link deskripsi video ini. Oke? Jadi untuk di tema video kali ini yaitu kisah cinta kamu selanjutnya. Nah, buat teman-teman yang merasa penasaran ingin tahu bagaimana sih kisah cinta dalam kehidupan kalian, seperti apa kehidupannya, kalian bisa lihat ya di video kali ini. Oke? Langsung saja seperti biasanya kita akan mengambil 3 kartu. Dan dimana ketika Clarissa menshuffle kartunya, sebisa mungkin teman-teman fokuskan pada tema video kali ini, oke? Jadi langsung saja ya, yaitu bagaimana kisah perjalanan cinta kamu selanjutnya. Oke, bagaimana kisah perjalanan cinta kamu selanjutnya. Oke, kita mengambil hanya 3 kartu saja. Oke, untuk di sini kartu yang pertama. Kemudian di sini ada kartu yang kedua. Terus juga di sini ada kartu yang ketiga. Yes. Oke. Nah, oke ya teman-teman semuanya. Di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian. Pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika kalian masih bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian sekiranya bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading ya. Jadi teman-teman semuanya bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 1, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 3 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading, memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di pilihan kartu-kartu yang lain. Jadi nggak apa-apa ya apabila teman-teman semuanya memilih lebih dari satu pilihan pile. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, teman-teman tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian, oke? Dan buat teman-teman semuanya yang sudah merasa memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua, kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang pertama terlebih dahulu. Oke? Kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi. Oke? Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu bagaimana kisah perjalanan cinta kamu selanjutnya. Oke? Bagaimana kisah perjalanan cinta kamu selanjutnya. Oke, di sini ternyata ada clue-nya nih, ada satu kartu yang terbuka. Di sini ada kartu Five of Swords. Oke. Dan kita ingat ya hanya mengambil 5 kartu.
Di sini kartu yang pertama, tadi ada kartu Five of Swords ya. Kemudian kita ambil untuk kartu yang kedua. Ada kartu Six of Cup. Yes. Dan di sini untuk kartu yang ketiga ada kartu Ace of Cup. Untuk kartu yang keempat kita lihat ada kartu Ten of Cup. Energinya bagus sih, sangat positif buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 1. Terus ada kartu Knight of Cup. Oke, ini kita clear up terlebih dahulu dan kita reading ya. Yes. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu bagaimana kisah perjalanan cinta kamu yang selanjutnya. Oke, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa nomor 1, saya memahami apabila kalian saat ini tuh kayak mungkin berada di puncaknya. Dalam artian tuh kayak sudah bosen deh, dalam artian tuh kayak terjebak dalam situasi ketidakseriusan gitu. Dan kalian juga sudah beberapa kali mencoba gitu ya, membuka hati untuk orang baru, tapi ujung-ujungnya gagal, ujung-ujungnya sia-sia. Segala pengorbanan yang sudah teman-teman tunjukkan tapi tidak pernah dihargai sama orang yang kalian cintai. Dan di sini sampai bener-bener kamu sepertinya saat ini tuh sedang capek, sedang lelah gitu. Kenapa gitu? Ketika kamu tulus-tulusnya sama dia, ketika kamu sayang-sayangnya sama dia, ketika kamu menganggap bahwa hubungan ini adalah hubungan yang terakhir, hubungan yang dengan harapan tuh bisa sampai ke jenjang yang kalian inginkan, tapi nyatanya ya terkadang harus gagal gitu, harus berakhir di tengah jalan gitu. Dalam artian tuh kayak segala bentuk pengorbanan yang sudah kamu lakukan ya sudah gitu. Dalam artian tuh terhempas sia-sia. Dan di sini kamu juga sempat kayak merasa bingung, dalam artian tuh kayak sempat kamu menanyakan dalam diri kamu gitu, sebenarnya kurangnya aku ini apa gitu, salah aku ini apa. Terus kemudian apa yang harus saya lakukan gitu. Banyak tanda tanya yang ada di dalam diri kamu. Cuman ya Clarissa melihat bahwa apa yang kalian lakukan sudah benar gitu. Karena bagi teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 1, kalian adalah tipikal seseorang yang tulus dalam mencintai. Jadi kamu akan berkorban gitu. Kamu akan berkorban, kamu akan memberikan semua hati kamu gitu. Apabila kamu memang merasa sudah sayang, sudah cocok sama seseorang. Bahkan terkadang gitu, tak kunjung pula kebaikan kamu suka dimanfaatkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya itu apa? Ya sudah gitu. Setelah dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, maka ya udah, maka kasih sayangnya, rasa cintanya, segala apapun gitu, dalam artian tuh dengan sendirinya memudar gitu. Karena ya bisa dibilang tuh mungkin ini sebenarnya bukan sisi negatif tapi sisi positif dari kamu gitu. Dan terkadang saking baiknya kamu gitu, sampai-sampai kebaikan kamu itu dimanfaatkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan di sini sampai pada dalam artian tuh untuk saat ini gitu, kamu bener-bener berada di titik jenuh gitu. Titik jenuh sama yang namanya urusan cinta gitu. Karena ya sampai detik ini pun sepertinya buat teman-teman yang memilih kartu nomor 1, kalian masih belum menemukan seseorang yang bener-bener bisa mampu menggetarkan hati dan seluruh jiwa kamu gitu. Dalam artian tuh seseorang yang benar-benar sesuai dengan apa yang kamu harapkan, seseorang yang benar-benar bisa diajak untuk berkomitmen, seseorang yang benar-benar diajak untuk membangun masa depan. Jadi kayak untuk sampai detik ini tuh rasanya itu kayak kamu belum menemukan deh gitu seseorang yang seperti saya sebutkan tadi gitu. Justru malah terkadang gitu ketika kamu yakin bahwa dia adalah yang terbaik, tapi nyatanya apa gitu, setelah kamu dekat dan kamu berusaha jadian sama dia gitu, justru yang kayak dia terlihat baik di awal saja, tapi seterusnya justru malah kebusukan yang terlihat gitu, bahkan kebobrokan cinta gitu. Jadi kayak di sini gitu, yang bener-bener yang kayak tujuan kamu memang bener-bener berharap bahwa dia bisa diandalkan gitu, dia bener-bener diajak untuk yang lebih serius gitu. Tetapi ketika kamu sudah mulai serius, nah dianya mulai kendor cintanya gitu, dianya mulai nggak serius gitu. Dan terkadang inilah yang menjadi tanda tanya di dalam diri kamu, sebenarnya salah kamu apa, kurangnya apa gitu, sehingga kamu diperlakukan kurang adil gitu. Padahal ya semestinya gitu dia juga bisa memberikan hati dan perasaan yang sama. Karena buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 1, ya kalian itu tipikal seseorang yang ya udah gitu, aku akan berkorban, aku akan memberikan semua hati aku gitu, dengan harapan ya biar kamu bisa memberikan hati dan perasaan yang sama. Tapi nyatanya apa gitu, hal tersebut itu sepertinya itu hanya hayalan semu gitu, hanya hayalan semu yang
terlintas di dalam benak pikiran kalian, dan itu kayak bisa dibilang tuh hanya sebuah kayak seperti drama Korea aja gitu, bisa kamu lihat tapi nggak bisa kamu dapatkan gitu. Karena ya bisa dibilang tuh mungkin kamu belum menemukan cinta sejati yang bener-bener mampu menggetarkan hati kamu, sampai di satu titik saat ini kamu bener-bener kayak sudah menyerahkan semuanya sama Tuhan gitu. Yang namanya jodoh, yang namanya cinta gitu, semuanya sudah kamu serahkan sama Tuhan aja gitu. Karena ya bisa dibilang istilahnya kamu sudah capek saat ini gitu. Kamu capek berkorban, kamu capek beradaptasi, harus berkenalan dengan orang baru lagi, harus berkenalan dengan seseorang yang bener-bener intinya tuh kayak butuh proses lagi gitu. Kamu capek terjebak dalam situasi yang seperti itu. Kamu jenuh gitu melihat ya bisa dibilang tuh kayak cinta saat ini gitu, bener-bener cinta yang berbeda dari yang dulu gitu. Mungkin ya kalau dulu mah orang ya kebanyakan memang memberikan cinta yang benar-benar tulus gitu, tapi di zaman sekarang, di zaman yang saat ini gitu, kamu menganggap bahwa cinta itu hanyalah modus gitu. Mereka ingin mendapatkan kamu dengan tujuan dan maksud tertentu. Setelah dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan gitu, ya sudah, dia pergi seenak dia sendiri tanpa melihat bagaimana sakitnya kamu, bagaimana gitu ya, dalam artian tuh kayak terpuruknya kamu. Ya memang bisa dibilang tuh kayak ini adalah hukum alam yang terjadi saat ini. Terus sempat juga gitu, kamu dalam artian tuh kayak apa sih ya, sudah berusaha yang terbaik gitu. Mungkin kamu sudah flashback ke belakang kemarin, berusaha gitu mengintrospeksi diri kamu, berusaha dalam artian tuh apa ya, memberikan cinta yang terbaik sama orang yang kamu sayang, flashback ke belakang kemarin gitu. Ya tapi nyatanya apa gitu, justru malah apa yang kamu berikan tidak sebanding dengan apa yang dia berikan. Kamu memberikan intinya tuh secawan madu, tapi dia memberikan secawan racun. Justru kayak tidak adil di sini gitu. Kamu merasa bahwa ya saat ini tuh kayak kamu merasa menjalin hubungan tuh yang sering tidak diperadilkan gitu. Cukup kamu yang dalam artian tuh cukup dia yang bersuara, sedangkan kamu disuruh membingkam gitu ya, membungkam mulut kamu sendiri gitu. Karena ya bisa dibilang tuh kayak kamu nggak boleh bersuara gitu. Sedangkan dia gitu maunya kamu dengerin gitu. Jadi kayak intinya itu kamu sering buat teman-teman yang memilih kartu nomor satu, kebanyakan kalian merasa gagal. Yang pertama mungkin masalah ego, yang kedua mungkin ada salah satu pihak di antara kalian tuh yang tak terkalahkan, yang ketiga mungkin ada beberapa di antara kalian juga yang merasa bahwa ya apa yang kalian lakukan sudah benar gitu, apa yang kalian lakukan sudah baik gitu. Cuman memang dari dasar pasangan kalian aja yang mungkin kurang mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan. Dia sudah dititipkan anugerah yang terindah gitu ya, untuk dia sayang seharusnya, untuk dia cinta, tapi nyatanya dia sia-siakan gitu. Sehingga ya itulah gitu, yang namanya sesabar-sabar orang ya pasti ada titik batasan gitu. Dan dimana mungkin pada saat itu kamu bener-bener kayak udah merasa gak kuat gitu mempertahankan hubungan sama dia. Jadilah gitu hubungan ini gak bisa dilanjut dan berakhir dengan sia-sia. Tetapi buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor satu, kalian tidak perlu berkecil hati. Ingat gitu, yang namanya Tuhan pasti akan memberikan keadilan gitu. Jadi ya dibalik bisa dibilang dibalik kesulitan yang kemarin kamu hadapi, ya cuman Clarissa merasa bahwa nantinya kamu akan menemukan sosok cinta sejati kamu. Dalam artian tuh mungkin dalam waktu dekat ini, mungkin di tahun-tahun ini. Ya bisa dibilang dia orangnya sederhana, tapi cinta dia terhadap diri kamu itu spesial. Mungkin saat ini ada beberapa di antara kalian yang sudah merasa dekat sama dia gitu. Bahkan ya mungkin ada yang barusan jadian gitu. Dan di sini Clarissa sih melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak dia adalah sosok yang benar-benar bisa bikin kamu merasa nyaman. Bahkan bisa dibilang kalau buat kalian yang udah merasa kenalan gitu ya, udah deket dengan dia gitu, kedekatan kalian bisa dibilang masih seumur jagung gitu. Cuman kalian merasa bahwa bisa dibilang tuh kayak kamu udah bener-bener ngerasa nyaman sama dia gitu, yang kayak seolah kamu sudah mengenal lama sekali gitu sama dia. Padahal ya bisa dibilang hubungan yang kalian jalan itu kayak masih cukup singkat. Dan di sini Clarissa melihat ya bahwa bisa dibilang tuh kayak orang ini dari kejauhan tuh kayak suka memperhatikan kamu gitu. Walaupun mungkin jarak, ruang, dan waktu memisahkan kalian, cuman Clarissa percaya bahwa orang ini tuh kayak selalu memperhatikan kamu gitu, selalu mengingatkan kamu akan hal-hal kebaikan gitu. Misalnya mengingatkan kamu sudah makan apa belum gitu, kamu udah ibadah apa belum gitu. Karena ya dia menganggap bahwa dia sudah dalam artian tuh kayak deket dengan kamu, ya berarti ya sudah gitu. Otomatis dia harus bertanggung jawab terhadap hubungan yang saat ini sedang
sedang dia jalani, dan dia harus melindungi orang yang dia sayang. Terus Clarissa melihat bahwa bisa dibilang kamu juga cukup senang sih gitu. Dalam artian tuh kayak datangnya dia di dalam kehidupan kamu. Bahkan bisa dibilang tuh kayak untuk saat ini gitu. Walaupun kamu mungkin ada beberapa di antara kalian yang masih PDKT aja. Intinya tuh kayak belum jadian gitu. Cuman seolah-olah rasanya tuh kayak ingin sekali gitu. Kamu memberikan semua hati kamu yang saat ini sedang kamu punya itu, kamu berikan untuk dia gitu. Karena bisa dibilang dia nggak ada obatnya gitu. Hanya dialah seseorang yang untuk saat ini gitu ya bener-bener bisa bikin kamu merasa bahagia. Terkadang senyum-senyum sendiri, terkadang di dalam lamunan kamu itu suka membayangkan dia gitu. Karena ya mungkin basically cintanya dia itu ke kamu yang bener-bener tulus gitu. Jadi makanya gitu, dalam artian tuh kayak rasa trauma itu ada gitu, cuman rasa sayang kamu ke dia juga nggak bisa dibohongin, jadi seperti itu. Karena di sini Clarissa memang melihat gitu bahwa cinta dia ke kamu ini bener-bener cinta yang tulus, bahkan bisa dibilang perasaan dia gitu cukup dalam gitu, bahkan rasa sayang dia yang saat ini berusaha dia tunjukkan, rasa sayang dia, rasa perhatian dia, kamu bener-bener bisa merasakan gitu, bener-bener apa ya, perasaan dia tuh kayak perasaan yang bener-bener kayak yang lebih-lebih deh sama kamu gitu, perasaan yang sangat sangat lebih-lebih gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa tidak menutup kemungkinan gitu, dia adalah seseorang yang bisa dibilang tuh akan membangun gitu ya mahligai indah bersama kamu, mahligai keluarga bisa, mahligai pernikahan bisa. Karena di sini yang saya lihat adalah memang tujuan dia gitu, tujuan dia bukan mencari kesenangan, tapi tujuan dia adalah mencari seseorang yang benar-benar bisa diajak untuk berkomitmen, membangun apa yang dia impikan gitu, kemudian juga berjuang sama-sama untuk menciptakan suatu keluarga kecil yang membahagiakan. Walaupun bisa dibilang kedatangan dia itu kedatangan yang penuh dengan mengejutkan, dalam artian tuh apa sih gitu, nih orang tiba-tiba datang mungkin dengan sapa, tiba-tiba nyapa yang kayak kamu sebelumnya nggak kenal, tiba-tiba dia langsung nyapa di sosmed kamu, atau mungkin ya bisa dibilang tuh kayak datangnya dia ya di saat pertama kali, bisa dibilang tuh kayak bikin kamu kayak merasa apa sih ya, ya merasa kaget aja gitu. Cuman semakin lama semakin intens kalian berkomunikasi gitu. Intinya tuh kayak perasaan kamu nggak bisa terbendung, bahwa kamu nggak bisa membohongi perasaan kamu sendiri, bahwa kamu saat ini merasa jujur gitu, merasa jujur nyaman sama dia. Jadi seperti itu. Dan di sini kita lihat juga untuk versi oracle-nya, yaitu bagaimana kisah perjalanan cinta kamu selanjutnya. Oke, satu kartu clue-nya sudah terbuka, ada kartu Cakra Learning. Kita hanya mengambil 5. Kemudian yang kedua ada kartu Clear Your Page. Dan di sini juga ada kartu Clear Chalk Nines. Kemudian ada kartu Compassion. Dan yang terakhir ada kartu You Are Safe. Oke, kita lanjut ya. Untuk di sini di versi kartu oracle-nya Clarissa melihat bahwa dia itu tipikal seseorang yang memiliki intuitif yang sangat tinggi gitu. Chakra learning tuh artinya tuh kayak mungkin ya bisa dibilang tuh dia sama seperti saya gitu. Seperti mungkin tuh kayak orang ini dalam artian tuh kayak memiliki kepekaan yang enggak dimiliki orang lain gitu. Misal kamu mencoba berbohong sama dia, ya walaupun dia nggak tahu gitu, tapi sejujurnya dalam hati dia tuh kayak merasa gitu, karena dia tuh tipikal seseorang yang nggak bisa dibohongin gitu, karena ya mungkin cakra learningnya ini gitu, dalam artian tuh kayak orang ini memiliki sisi intuitif yang sangat tinggi. Jadi hati-hati buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 1, jangan sampai gitu kalian melukai hati dia, apalagi mengkhianati kepercayaan dia, karena ya bisa dibilang tuh sekali kamu melukai hati dia, maka kepercayaannya itu kayak sudah tidak bisa seutuh yang dulu lagi gitu, karena dia memang tipikal seseorang yang seperti itu gitu. Lawung dia aja berusaha jujur sama kamu, masa kamu nggak bisa jujur sama dia? Jadi intinya tuh seperti itu. Dan Clarissa melihat ya di sini ada kartu Clear Your Space, artinya tuh kamu merasa bebas aja gitu, bebas berekspresif gitu ketika sama dia gitu. Entah kenapa gitu, seolah-olah kamu cerita juga nyambung gitu, ngomong pun juga kayak merasa nyaman. Bahkan ya kamu banyak membagikan kisah-kisah masa lalu kamu sama dia, dan dia tuh kayak merasa salut, merasa respect dan simpati sama kamu gitu ya, atas kisah yang sudah kamu
uraikan sama dia gitu. Jadi dia tipikal seseorang yang benar-benar menjadi pendengar yang baik gitu. Pendengar yang baik sekaligus memberikan solusi yang terbaik bagi kamu. Dan di sini tuh kayak kamu benar-benar merasakan kebebasan yang sesungguhnya gitu. Terus di sini Clarissa melihat ada kartu clear audience gitu. Kartu clear audience di sini tuh yang kayak bisa dibilang tuh kayak banyak pencapaian gitu ya, banyak pencapaian yang sebenarnya itu ingin dia lakukan bersama kamu gitu. Jadi kayak orang ini dalam diam dia tuh suka berfantasi, dalam arti itu kayak oke, setelah aku dapetin kamu, aku akan memberikan kamu sebuah kejutan, atau mungkin setelah aku jadian sama kamu gitu, kita yuk memikirkan jenjang selanjutnya, entah tunangan, entah menikah atau bagaimana gitu. Karena yang saya lihat memang orang ini tuh kayak memiliki apa ya, bisa dibilang tuh kayak impian yang ingin dia capai bersama orang yang dia sayang gitu. Bukan berarti dia gombal, tapi ini cita-cita yang mulia. Jadi seperti itu. Terus Clarissa juga melihat bahwa orang ini juga tak segan-segan gitu, selalu mendoakan kamu walaupun mungkin jarak kalian jauh, tapi orang ini selalu mendoakan yang terbaik gitu ya untuk orang dia sayang. Mungkin lebih dilindungi lagi kamu dalam beraktivitas, mungkin biar kamu lebih diberkati lagi sama Tuhan gitu, mungkin biar rezeki kamu diberi kelancaran, mungkin kamu biar diberikan apa ya, dalam arti bisa terbebas dari kesulitan yang saat ini sedang terjadi pada diri kamu. Jadi orang ini selalu memanjatkan doa-doa yang positif gitu. Jadi kayak nih orang itu benar-benar sadar diri ya, aku nggak bisa melindungi kamu secara langsung, tapi aku bisa melindungi kamu dengan doa. Jadi dia itu seperti itu. Dan Clarissa melihat ya bahwa orang ini tuh tipikal seseorang yang kayak you are safe gitu. You are safe tuh artinya dia tidak ingin gitu, dalam artian tuh terlalu menggombal, terlalu membual gitu, karena dan banyak janji gitu. Karena dia tipikal seseorang yang kayak ya udah gitu, aku nggak mau nguluk-nguluk gitu soal cinta, cukup aku tunjukkan dengan perbuatan yang nyata gitu, dengan harapan ya biar kamu tahu gitu bagaimana dalamnya cintaku ini pada kamu, bagaimana rasa sayangku ini sama kamu, karena cinta dari dia ke kamu ini cinta yang bukan main-main gitu. Jadi dia itu tipikal seseorang yang bener-bener apa ya, bisa dibilang tuh kayak nggak ingin deh gitu. Terkadang kan ada seseorang tuh yang kayak bener-bener banyak gombal, banyak cinta, aku sayang sama kamu, aku bakalan jagain kamu, aku bakalan setia sama kamu. No, dia tipikal seseorang yang nggak banyak bicara, tapi kamu bisa merasakan gitu sebesar apa cinta dia ke kamu. Jadi seperti itu. Oke, dan sekarang kita coba lanjut untuk kartu yang selanjutnya. Kita pakai kartu tarot, cuman kartu yang di sini ya versi Tori Hetman. Jadi ini sebenarnya kartu sudah lama banget sih, cuman memang jarang Clarissa pakai karena lebih nyaman pakai yang klasik gitu. Oke, di sini sudah memberikan 2 clue jawaban, ada kartu Two of Coin gitu. Terus juga ada kartu Prince of One. Ingat kita hanya mengambil 5 kartu ya. Jadi kartu yang pertama, kartu yang kedua, kemudian di sini ada kartu yang ketiga. Dan di sini ada kartu yang keempat, dan di sini ada kartu yang kelima. Wow. Di sini lebih dominan energi merah. Jadi bisa dibilang merah tidak selamanya buruk gitu. Lebih cenderung merah ya di sini. Artinya apa? Dia tipikal seseorang yang bisa dibilang ambisi dia itu sangat tinggi gitu. Jadi kalau misalnya dia memiliki angan-angan ingin membangun hubungan maligai bersama kamu, ya berarti orang ini ambisi dia itu tinggi. Memang itu keinginan dia gitu. Yang pastinya tuh apabila dia belum bisa mencapai gitu, ya maka dia akan mengejar terus gitu sampai apa yang dia inginkan tersebut benar-benar bisa tercapai. Di sini orangnya memang terkadang gitu ya, walaupun orangnya pendiam tapi memang ada sedikit kerasnya sih gitu. Cuman saya yakin bahwa intinya tuh kayak mungkin sekeras-kerasnya dia, tapi apabila dia itu kayak menghadapi kamu gitu, dalam artian tuh kayak kamu menjadi pendamainya dia gitu, dalam artian tuh kayak kamu mampu menjadi penenangnya dia dikala dia merasa panas. Jadi seperti itu. Oke, itu tadi saya bicara tentang energi. Dan di sini aku melihat ya bahwa dia tuh tipikal seseorang yang kayak gini loh.
dia nggak asal ngomong gitu, dia nggak asal jeplak, nggak asal ngomong sebelum dia berkaca tentang diri dia sendiri gitu. Terkadang kan ada seseorang itu yang kayak ngomong nggak ngaca diri dia itu kayak gimana gitu, apakah dia udah bener apa tidak gitu. Jadi dia kayak sama siapapun gitu, entah sama pasangan, entah sama teman, entah sama siapa gitu, pasti dia berkaca sama diri dia sendiri gitu. Dalam arti itu kayak dia udah pantas apa belum gitu untuk menjudgment seseorang yang seperti itu. Bukan lebih menjudgment sih, tetapi yang kayak intinya tuh kayak memberikan, intinya tuh kayak mencela seseorang gitu. Dalam arti itu kan terkadang ada seseorang yang kayak gini, kamu itu jangan kayak gini dong gitu, kamu itu kayak perbanyak perbanyak iman, perbanyak apa gitu. Tapi di diri dia sendiri tuh kayak nggak kayak gitu gitu. Jadi kayak nih orang itu bukan tipikal seseorang yang seperti itu. Tapi kayak dia bener-bener berkaca sama diri dia sendiri, berkaca diri dia sendiri terlebih dahulu gitu. Dia pantas nggak ngomong kayak gitu, dia layak nggak ngomong kayak gitu. Jadi dia tipikal seseorang yang seperti itu. Selain itu, di sini ada kartu Prince Osborn gitu. Prince Osborn tuh artinya tuh walaupun dia bisa dibilang tuh kayak sederhana banget orangnya gitu, tapi entah kenapa gitu seolah-olah isi hati dia itu penuh dengan kemewahan gitu. Karena mungkin ya rasa tulus dia dalam mencintai seseorang itu kali ya gitu. Jadi kayak bisa dibilang tuh ya walaupun orang ini tampilannya sederhana tapi dalamnya mewah gitu. Terkadang memang kayak yang terlihat di luar tuh kayaknya biasa aja, sederhana gitu, tapi dia memiliki kelebihan dari dalam gitu, yaitu hati dia, hati yang baik, hati yang suci. Terus juga di sini orangnya memang tipikal seseorang yang kayaknya nggak bisa dikecewain deh gitu, jadi hati-hati. Jadi bisa dibilang tuh kayak orang ini tuh oke gitu, satu dua kali kamu mengecewakan mungkin masih bisa dimaafkan, tapi kalau misalnya kamu sudah mengecewakan dia berkali-kali, ya maka jangan jangan heran gitu kalau misalnya lahar lava ini bakalan meluluhlahapkan diri kamu. Jadi seperti itu. Jadi bisa dibilang tuh kayak oke, satu dua tiga kali mungkin dia masih bisa memaafkan gitu, tapi kalau misalnya kamu terus secara periodik atau berulang-ulang gitu ya, berulang-ulang membuat dia sakit hati gitu ya, maka rasanya tuh kayak untuk mendapatkan kepercayaan dari dia lagi tuh kayaknya sulit gitu. Terus juga di sini Clarissa melihat ya bahwa dia itu tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak bisa banget ngejaga hati. Maksudnya gimana sih Kak? Itu bisa banget menjaga hati. Ya apabila dia memang sudah menemukan tambatan hati, sudah menemukan orang yang dia sayang, ya maka ya udah gitu. Maka orang ini tuh kayak bisa membatasi gitu, membatasi dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berbicara agar tidak menyakiti orang yang dia sayang. Jadi seperti itu. Terus juga Clarissa melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak marahnya dia tuh kayak nggak terlalu kelihatan sih gitu. Kalau misalnya sikap dia udah diem sama kamu, sikap dia udah dingin gitu, berarti tandanya dia sedang menahan amarah. Jadi ini tuh seperti itu. Jadi kayak orang ini tuh bukan tipikal seseorang yang ekspresif, bukan tipikal seseorang yang frontal gitu. Tapi kalau misalnya dia lebih dingin gitu, lebih cuek, lebih bagaimana, nah itu berarti ada something yang sedang yang saat ini sedang dia rasakan. Jadi seperti itu. Oke. Dan sekarang kita lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2. Oke. Untuk kartu yang nomor 2, di sini ada kartu Judgment. Oke. Kartu Judgment. Kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu bagaimana kisah perjalanan cinta kamu selanjutnya. Oke, coba ya Clarissa lihat. Oke, bagaimana kisah perjalanan cinta kamu selanjutnya di sini. Oke, kita hanya mengambil 5 kartu ya di sini. Yes. Di sini ada kartu yang pertama, itu ada kartu Page of Swords. Yes. Ada kartu King of Cups. Kemudian di sini wah kartunya hampir sama buat apa ya? Ini ya ada kartu Five of Swords. Tadi juga ada kan di pilihan pel yang pertama tadi. Kemudian di sini juga ada kartu The Sun. Oke, di sini juga ada kartu Ace of Cup. Hampir energinya hampir sama seperti teman-teman yang
memilih pel yang nomor satu, cuman kayaknya memang ada sedikit perbedaan gitu. Oke. Jatuh nih. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu tentang bagaimana kisah perjalanan cinta kamu selanjutnya. Di sini Clarissa merasa ya bahwa bisa dibilang tuh kayak jawaban dari doa-doa kamu itu akan terjawab. Maksudnya itu bagaimana sih gitu? Mungkin ya bisa dibilang tuh kayak saat ini tuh kamu sangat bener-bener berharap deh gitu dipertemukan dengan seseorang tuh yang bener-bener bisa diajak untuk serius gitu, karena ya seperti yang saya bilang tadi, hampir sama seperti yang nomor satu, kamu sudah lelah gitu kalau misalnya harus bolak-balik gitu berkenalan, beradaptasi dengan orang yang baru gitu, karena bukan itu yang kamu cari saat ini tuh. Yang kamu cari bukan kesenangan tetapi keseriusan, karena mungkin dari segi usia atau mungkin dari segi situasi dan kondisi memang sudah memungkinkan untuk kamu menikah gitu, untuk kamu menikah, untuk kamu mencari keseriusan gitu. Tapi ya nyatanya apa gitu, sekian lama kamu menunggu tapi kayaknya tuh kayak masih bener-bener belum bisa dipertemukan dengan seseorang yang mampu menggetarkan jiwa kamu. Jadi seperti itu. Dan di sini tuh kayak bisa dibilang tuh saat ini gitu yang bener-bener kamu harapkan adalah kamu nggak, dalam artian tuh nggak meminta harus dipertemukan dengan beberapa orang yang banyak gitu, satu aja asalkan dia tuh kayak bener-bener bisa diajak serius, bisa diajak untuk berkomitmen ya, dalam artian tuh bisa sama-sama berjuang gitu, karena kamu itu tipikal seseorang yang kayak nggak adil rasanya hanya kamu yang berjuang gitu. Jadi aku berjuang, kamu juga harus berjuang demi menggapai satu tujuan, yaitu kebahagiaan. Jadi seperti itu. Dan di sini Clarissa merasa ya bahwa bisa dibilang tuh kayak mungkin dalam waktu dekat gitu orang ini tuh kayak akan hadir di dalam kehidupan kamu. Mungkin kenalnya bisa lewat sosmed, bisa mungkin yang kayak kamu di suatu tempat gitu kenalan kayak nggak sengaja gitu. Jadi kayak banyak aspek sih di sini. Atau mungkin bisa saja kamu dikenalin sama temen gitu. Atau mungkin dia teman dari tempat kerja kamu atau teman lama kamu, bisa banyak hal di sini gitu. Yang jelas intinya tuh kayak antara kamu dan dia gitu, walaupun ada perbedaan tapi lebih dominan, lebih banyak kecocokannya. Jadi seperti itu. Bisa dibilang ya dia tuh kayak seolah-olah tuh kayak twin flame-nya kamu gitu. Misal kamu seorang cowok gitu, ya berarti dia kayak seolah itu kembaran kamu tapi versi ceweknya gitu. Kalau misalnya kamu seorang cewek, berarti itu yang kayak seolah dia itu adalah kembaran yang versi cowoknya kamu gitu. Terus Clarissa melihat ya bahwa dia itu tipikal seseorang yang benar-benar penuh dengan kesabaran, penuh dengan kelembutan. Bahkan bisa dibilang tuh dia tipikal seseorang yang paling peka terhadap diri kamu. Peka seperti apa sih gitu? Ya terkadang ada seorang, kalau misalnya kamu seorang perempuan gitu, terkadang ada kamu menghadapi cowok itu yang kayak nggak peka terhadap ceweknya. Bahkan di kode gitu, disindir pun juga dia nggak merasa gitu. Tapi buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2 gitu, orang yang bakalan datang dan hadir di dalam kehidupan kamu saat ini tuh kayak bener-bener dia tuh kayak peka banget deh gitu. Jangankan kamu nyindir dia gitu, wong kamu diem aja dia kayak udah paham kok maksud kamu gitu, kamu kenapa gitu kok nggak kayak biasanya, pasti dia seperti itu. Terus Clarissa melihat ya bahwa nanti hadirnya dia, atau mungkin dia saat ini juga sudah hadir sih gitu, cuman kayaknya belum intens. Kalaupun nantinya dia datang gitu, dia itu kayak seolah-olah datang membawa kedamaian gitu. Jadi entah kenapa gitu, ketika kamu mungkin ngobrol sama dia, ketika kamu telepon sama dia, ketika kamu curhat sama dia gitu, seolah-olah yang sebelumnya kamu itu merasa suntuk gitu, seolah itu kayak terbawa arus kedamaian gitu, karena orang ini tuh kayak mampu menyejukkan hati kamu, mampu memberikan kamu kedamaian gitu, bukan cuma kedamaian dari segi kebahagiaan duniawi aja gitu, tapi orang ini juga bisa mendamaikan kamu secara iman gitu, karena orang ini tuh juga tipikal seseorang yang bisa dibilang sedikit spiritualisme sih gitu, sedikit spiritualis gitu. Terus Clarissa juga merasa ya bahwa bisa dibilang tuh kayak orang ini orang yang kayaknya tuh setiap malam tuh selalu mikirin kamu deh gitu. Ya makanya gitu, kamu terkadang sebelum tidur kan juga mikirin dia. Karena apa? Ya dia sedang memikirkan kamu pada saat itu.
Terus Clarissa juga melihat ya bahwa dia itu tipikal seseorang yang menyikapi segala sesuatu itu dengan santai. Bukan berarti orangnya nggak bisa serius gitu, tapi dia memang tipikal seseorang yang santai tapi serius. Tapi apapun yang bakalan dia lakukan, dia kerjakan pasti menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan. Karena dia bukan tipikal seseorang yang terlalu gegabah, terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan gitu. Jadi orang ini tuh tipikal seseorang yang ya sudah gitu, kita jalani aja dengan santai, kita nikmati proses yang ada gitu, karena dia merasa bahwa apapun yang dilalui melalui proses gitu pasti akan menghasilkan hasil yang maksimal daripada melakukan sesuatu secara terburu-buru gitu. Nanti takutnya apa gitu ya, takutnya itu kayak nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terus orang ini juga tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh memaknai cinta itu dalam banget gitu. Jadi nggak semua orang loh, kalau misalnya dia seorang laki-laki gitu, nggak semua orang laki-laki tuh bisa memaknai cinta itu sedalam itu gitu. Tapi kalau orang ini tuh yang kayak bener-bener ya sudah gitu, selain dia mencintai apa yang ada di dalam diri kamu, ya berarti dia kayak sudah siap gitu. Sudah siap mencintai keluarga kamu, sudah siap mencintai orang tua kamu gitu, karena dia menganggap bahwa ya apa yang kamu punya saat ini adalah milik dia. Jadi seperti itu. Terus orangnya juga tipikal seseorang yang sayang dengan keluarga dia, nggak pandang bulu sih gitu, maupun ibu maupun ayah gitu, tapi orang ini menganggap sama. Bahkan walaupun mungkin dia bukan anak pertama, tapi Clarissa yakin bahwa dia itu tipikal seseorang yang respect dan peduli terhadap keluarganya gitu. Jadi kayak orang ini tuh mungkin jadi tunggang punggung keluarganya walaupun dia bukan anak pertama gitu. Kalaupun dia anak pertama ya berarti kayak dia sadar gitu akan kewajiban diri dia sendiri. Terus Clarissa juga melihat ya bahwa orang ini tuh tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh dia terbuka gitu. Terbuka itu enak deh gitu. Jadi mungkin tuh kamu itu tipikal seseorang yang sedikit tertutup sih di awal gitu, tapi entah kenapa gitu, ketika kamu deket dengan dia gitu, kayak auranya itu kayak ingin sekali deh gitu kamu menceritakan tentang semua keluh kesah yang ada di dalam diri kamu gitu. Jadi kayak kamu, karena jujur gitu, dia tuh mampu memberikan ketenangan dan kenyamanan gitu. Jadi ya sudah gitu, setelah kamu mencoba menceritakan, mencurhatkan sama dia gitu, kayak seolah-olah semuanya itu jadi lepas gitu. Dan di sini Clarissa melihat ya bahwa dia itu tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh nggak munafik orangnya gitu. Kalau dia suka ya suka, kalau dia nggak suka ya nggak suka gitu. Jadi kalau misalnya dia merasa suka sama kamu gitu, ya berarti nggak munafik gitu. Dia berarti suka suka sama kamu itu dari hati dia sendiri, tanpa unsur paksaan, tanpa unsur keterpaksaan. Terus Clarissa juga melihat ya bahwa orang ini tuh tipikal seseorang yang setia loh. Jadi kayak bisa dibilang tuh gini deh gitu, orang ini tuh kayak bukan tipikal seseorang yang suka gonta-ganti pasangan. Jadi kalau misalnya mungkin dia pernah menjalin sesuatu hal gitu tapi dia gagal gitu, maka orang ini tuh kayak sulit melupakan gitu. Jadi kayak bener-bener butuh waktu terlebih dahulu untuk menghealing diri dia terlebih dahulu gitu. Baru kalau misalnya dia udah bener-bener ngerasa tenang, udah ngerasa fresh, baru orang ini memiliki keberanian untuk membuka hati bersama orang baru. Dan di sini Clarissa melihat ya bahwa dia tuh tipikal seseorang yang sebenarnya sama sih kayak kamu gitu. Kamu kan tipikal seseorang yang bener-bener ya jangan cuma aku aja yang berjuang gitu, kamu juga harus berjuang. Jadi sama gitu, dia juga seperti itu. Apabila kamu mau berkorban untuk dia, maka dia akan lebih bisa berkorban daripada kamu berkorban untuk dia. Terus Clarissa juga melihat ya bahwa dia itu tipikal sosok seseorang yang ceria gitu. Jadi entah kenapa gitu, yang kayak seolah itu kayak kamu jarang lihat dia kayak ngerasa sedih deh gitu. Dia tuh kayak bahagia gitu. Lawang kamu cerita aja sama dia gitu. Terus kali saya juga melihat ya bahwa dia tuh tipikal seseorang yang pekerja keras. Dan di sini orang ini juga tipikal seseorang yang benar-benar bisa untuk kamu andalkan. Karena apa gitu? Kalau misalnya dia seorang laki-laki ya berarti dia bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Kalau misalnya dia seorang perempuan ya berarti dia bisa diandalkan gitu. Seseorang perempuan yang benar-benar mandiri. Mandiri yang nggak terlalu gantungin suami. Jadi seperti itu. Karena di sini yang saya lihat gitu, apa ya? Rasa ketegasan dan kebijaksanaan dia itu kayak kita nggak bisa lihat secara langsung gitu, tapi kita bisa merasakan. Terus orang ini juga tipikal seseorang yang intinya tuh dia itu kayak merasa baik hati dan ringan tangan gitu. Dia akan ngebantu asalkan dia memiliki porsi untuk ngebantu gitu. Dan dia akan mengatakan maaf apabila dia memang nggak memiliki kekuatan untuk membantu seseorang gitu. Tetapi ya
seperti mungkin hampir sama sih seperti yang nomor satu gitu. Terkadang juga kayak kebaikan dia gitu, kebaikan dia tuh kayak suka dimanfaatkan mungkin dulu sama mantan dia, mungkin sama teman-teman dia, itulah yang menjadi titik kelemahan dia. Cuman dia itu tipikal seseorang yang nggak peduli deh gitu orang ngomong apa, yang penting aku berbuat baik sama orang gitu. Mau kamu menilai aku A, mau kamu menilai aku C, nggak masalah, yang penting kayak dia udah berusaha yang terbaik gitu ya, yang berusaha yang terbaik eh, sama siapapun gitu. Terus di sini Clarissa melihat ada kartu The Sun gitu. Kartu The Sun tuh bisa dibilang tuh kayak seolah-olah orang ini membawa harapan baru di dalam kehidupan cinta kamu. Karena jujur gitu, flashback ke belakang kemarin tuh kayak kamu sudah tidak bisa menatap masa depan lagi gitu. Menatap masa depan akan keindahan cinta. Karena apa? Ya bisa dibilang tuh kayak kamu flashback ke belakang kemarin tuh kayak bener-bener masih belum menemukan titik serius gitu. Belum menemukan titik serius hubungan cinta. Yang justru kamu dapatkan tuh hanyalah mungkin tuh kayak kesialan aja gitu, hanyalah kemodusan aja. Dan di sini yang saya lihat, dia datang di dalam kehidupan cinta kamu ini kayak membawa kepastian, membawa keindahan gitu, membawa cinta yang nyata, ya membawa kebahagiaan baru. Terus di sini juga ada kartu Ace of Cup. Ace of Cup tuh artinya ya bisa dibilang setelah dia datang di dalam kehidupan kamu, ya bisa dibilang tuh dia seolah-olah itu kayak jawaban dari doa-doa kamu selama ini gitu. Karena ya bisa dibilang tuh kayak doa yang kamu panjatkan adalah kamu hanya meminta satu seseorang aja yang benar-benar bisa setia, bisa serius, bisa bertanggung jawab, bisa menerima kamu dengan apa adanya. Jadi seperti itu. Dan nanti setelah dia datang gitu, kamu akan banyak mengucapkan syukur sama Tuhan gitu, karena ya di balik kesedihan ternyata masih ada kebahagiaan gitu. Masih ada seseorang yang memberikan ketulusan hati dia buat kamu. Jadi seperti itu. Dan kita lanjut untuk kartu versi oracle-nya di sini. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, bagaimana kisah perjalanan cinta kamu selanjutnya. Oke? Oke, di sini kita mengambil 5 pilihan kartu ya. Di sini ada kartu creative rating. Terus juga ada kartu passion. Dan di sini ada kartu prosperity. Kemudian ada kartu brilliant ide. Dan yang terakhir di sini ada kartu breather. Oke. Dan di sini kita lihat ya. Di sini creative rating gitu. Kartu creative rating di sini menggambarkan, artinya itu kayak orang ini bener-bener sayangnya sama kamu itu dia nggak menggunakan logika deh gitu. Dalam artian dia hanya menggunakan hati gitu. Entah terserah orang mau mengatakan apa tentang diri kamu gitu. Yang penting tuh kayak dia sudah yakin bahwa kamu adalah pilihan yang tepat, ya udah maka dia nggak bakalan dengerin omongan orang. Dan dia tipikal seseorang yang nggak gampang terpengaruh gitu. Terkadang kan ada seseorang yang kayak nggak memiliki pendirian gitu. Dengar A ya udah dia dengerin gitu, denger C ya udah dia dengerin gitu. Padahal kan terkadang gitu ya, apa yang mereka omongkan kan nggak sesuai dengan fakta dan realita. Dan bagusnya gitu, orang ini tuh tipikal seseorang yang gak mudah terpengaruh sama omongan orang. Jadi kayak bener-bener dia filter terlebih dahulu nih kebenarannya sesuai nggak gitu dengan realitanya gitu. Kalau misalnya nggak sesuai ya udah gitu. Terus juga di sini seperti yang saya bilang tadi gitu, kartu passion tuh kayak lebih banyak gitu ya kesamaan antara kamu dan dia gitu. Jadi misalnya apa sih gitu? Ya bisa dibilang tuh kalau walaupun ada, nggak munafik gitu, walaupun ada perbedaan gitu, cuman jika dibandingkan gitu lebih banyak kesamaannya gitu ketimbang perbedaannya. Terus di sini Clarissa melihat ada kartu prosperity. Prosperity itu artinya apa sih? Dia itu memang tipikal seseorang yang benar-benar bertanggung jawab terhadap apapun deh gitu. Jadi yang kayak orangnya pekerja keras, terus orangnya peduli dan respect terhadap hubungan, terus juga dia sadar gitu bahwa apabila dia sudah menemukan orang yang dia sayang gitu, dia sadar bukan single lagi, tapi dia sadar memiliki seorang kekasih yang butuh perhatian dan butuh kasih sayang dari dia. Jadi seperti itu. Terus untuk kartu brilian ide, intinya tuh kayak banyak hal gitu ya, inovasi ataupun hal baru yang sebenarnya tuh ingin selalu dia tuangkan terhadap hubungan yang dia jalani nantinya. Jadi kayak biar ngejalani hubungan sama dia tuh nggak bosen gitu. Orang ini kayak memiliki banyak cara bagaimana sih biar hubungan ini nggak bosen gitu. Mungkin merencanakan traveling bareng, mungkin
membicarakan sesuatu hal yang mengasyikkan ataupun yang lain gitu. Terus di sini ada kartu breather. Jadi kayak bisa dibilang tuh kartu breather ini menggambarkan tentang misal nih ya gitu, tapi tidak menutup kemungkinan gitu. Misal si usia doi ini dia lebih muda dari kamu gitu, tapi orang ini tuh tipikal seseorang yang ya udah gitu, walaupun dia mungkin usianya lebih muda dari kamu gitu, tapi orang ini memiliki sisi kedewasaan yang nggak dimiliki orang lain. Kalaupun gitu usia dia lebih tua daripada kamu, ya orang ini benar-benar bisa diandalkan gitu, karena kayak kedewasaan dia benar-benar kedewasaan yang realita gitu, bukan kedewasaan yang dibuat-buat. Jadi seperti itu. Dan kita lanjut lagi buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor belum ya. Kita lanjut untuk kartu versi tarot ini ya, versi torinya, untuk melihat energi apa yang lebih mendominasi. Oke. Yes. Oke. Di sini ada kartu Four of Swords. Terus di sini ada kartu Three of Coin. Terus ada kartu Ten of Wands. Terus juga ada kartu Four of Coin. Terus ada kartu Ace of Swords. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 kartu. Di sini yang lebih mendominasi warna kuning gitu. Warna kuning artinya menggambarkan tentang harta dan tahta. Harta dan tahta itu jangan berpikiran negatif nih ya, bukan nih orang matre, bukan. Tapi dia tipikal seseorang yang benar-benar giat dalam bekerja, dia tipikal seseorang yang ambisi dalam bekerja gitu. Jadi kayak orang ini tuh kayak bener-bener kayak nggak ada deh yang bisa mematahkan semangat kerja dia gitu. Apalagi dia memiliki keinginan dan harapan gitu. Kayak maka nggak ada lagi deh gitu seseorang yang mampu mengganggu gitu ya, mengganggu pekerjaan dia gitu. Jadi kayak orang ini tuh bener-bener kalau misalnya dia udah bekerja ya udah gitu, kayak kamu nggak bisa ganggu gitu. Jadi kayak mungkin kamu WA nggak dibalas, kamu telepon nggak diangkat gitu, karena memang dia tipikal seseorang yang sangat pekerja keras gitu. Jadi bener-bener gimana ya gitu, kalaupun dia udah selesai gitulah baru dia akan menghubungi kamu. Jadi yang mendominasi di sini warna yellow gitu. Terus di sini ada kartu Four of Swords gitu. Four of Swords di sini menggambarkan tentang apa ya? Dalam artian tuh kayak orang ini adalah seseorang yang mampu membangunkan kamu dari mimpi buruk. Jadi artinya apa sih gitu? Ya mungkin gitu, kamu menganggap bahwa setiap kamu menjalani cinta adalah mimpi buruk gitu, karena kayak nggak bisa diterusin, ujung-ujungnya bikin kamu sedih gitu. Itu kan kayak bagikan kamu terjebak dalam mimpi buruk. Dan orang ini gitu ya adalah seseorang yang benar-benar bisa membangunkan kamu dari mimpi buruk tersebut, karena dia bisa memberikan hati, cinta, kasih sayang yang nyata. Jadi seperti itu. Terus di sini ada kartu Three of Coin gitu. Three of Coin tuh kayak walaupun orang ini pekerja keras gitu, tapi orang ini tidak pernah gitu ya menganggap segala sesuatu itu bisa dibayar dengan uang gitu. Terkadang ada seseorang itu yang kayak berikan pasangannya itu materi aja, tapi perhatian dan kebahagiaan nggak bisa gitu. Tapi kalau orang ini nggak gitu, karena dia menganggap bahwa segala sesuatu itu nggak bisa dibeli dengan materi, dengan uang gitu. Karena ya menurut dia gitu, bahagia itu sederhana gitu, asalkan kita bisa bikin hubungan tuh merasa nyaman, merasa have fun gitu. Ya udah gitu, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Terus di sini Clarissa juga melihat ya bahwa dia itu tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak perfeksionis gitu. Perfeksionis tuh kayak mungkin dari cara dia berpakaian, mungkin dari cara dia dalam bekerja, mungkin dari cara dia tuh kayak memikirkan tentang set plan masa depan yang akan dia jalani. Jadi kayak orang ini tuh kayak bener-bener sangat perfeksionis gitu. Dia tahu gitu mana yang harus didulukan dan mana yang bisa ditunda gitu. Mana yang harus dijadikan patokan utama dan mana yang tidak gitu. Jadi orangnya bener-bener bisa sih gitu. Terus di sini ada kartu Four of Coin gitu. Four of Coin tuh artinya walaupun nantinya tuh yang kayak kamu lebih dominan sedikit mengalah sama dia gitu. Cuman ya Clarissa melihat sih bahwa intinya tuh kayak nantinya gitu, nantinya dia juga bisa mengimbangi kamu kok gitu, karena bisa dibilang tuh kayak kamu telaten dan sabar dalam menghadapi dia. Terus juga di sini ada kartu Ace of Wands. Ace of Wands di sini tuh kayak menggambarkan apa ya, bisa dibilang tuh kayak menggambarkan tentang intinya tuh kayak orang ini bener-bener belum bisa mendapatkan apa ya, mendapatkan kayak keberhasilan, kebahagiaan dan kesuksesan gitu sebelum bisa gitu ya, dalam artian tuh kayak mengajak
seseorang yang dia sayang ke jenjang yang lebih serius. Jadi seperti itu, oke? Dan sekarang kita lanjut lagi buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu yang di sini ya, kartu yang number 3, kartu yang nomor 3. Di sini ada kartu Knight of Pentacle. Oke. Kita lanjut lagi, kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi. Oke. Bagaimana kisah perjalanan cinta kamu selanjutnya? Wow. Oke. Kita shuffle lagi. Oke, bagaimana kisah perjalanan cinta kamu selanjutnya? Kita coba lihat di sini ambilnya. Oke. Di sini ya, ada kartu yang pertama. Ada kartu Man of Sword, 9 pedang. Kemudian di sini ada kartu The Emperor. Di sini juga ada kartu Four of Cup. Kemudian di sini ada kartu The High Priestess. Dan di sini juga ada kartu Seven of Wands. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi. Maaf ya teman-teman, ada kucing yang baru di rescue, jadi kayak kasihan banget dia. Sedikit cerita nih. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu bagaimana kisah perjalanan cinta kamu selanjutnya. Untuk buat teman-teman semuanya yang memilih kartu yang nomor 3. Oke, buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu yang nomor 3. Aku merasa bahwa kemarin kayaknya hubungan kalian sama si doi itu kayak kurang begitu bagus. Bisa dibilang sedikit renggang, atau beberapa di antara kalian yang mungkin terjadi keselisih pahaman. Atau ada juga yang mungkin beberapa di antara kalian tuh yang merasa bahwa rasa perhatian dia, rasa cinta dia sudah tidak sebesar yang dulu lagi. Dan di sini tuh kayak bener-bener aku memahami ya. Bahkan ada juga gitu yang sedang dingin-dinginan, atau ada juga yang bahkan di antara kalian tuh yang sampai bener-bener parah deh gitu, sampai saling blok gitu ya, saling blok komunikasi satu sama lain. Ya, padahal bisa dibilang hubungan kalian tuh kayak masih sangat diharapkan. Dan di sini Clarissa merasa ya bahwa yang kayak flashback ke belakang kemarin tuh kayak kalian tuh bener-bener tidak menemukan kedewasaan sama sekali terhadap hubungan yang kalian jalani gitu. Mungkin di saat kamu berusaha mengalah gitu, tapi dianya nggak bisa dikalahkan. Di saat kamu berusaha menjadi baik gitu, tapi dia yang memancing emosi dan amarah kamu gitu, sehingga ya benar-benar sampai terjadi keributan atau terjadi keselisih pahaman. Dan di sini sebenarnya buat teman-teman yang memilih kartu nomor 3, kalian sebenarnya juga capek gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak mempertahankan hubungan tuh tidak semudah mencari hubungan baru gitu. Jadi kayak bisa dibilang tuh seperti itu. Dan di sini Clarissa melihat ya bahwa kayak setiap langkah pengorbanan kamu, setiap langkah perjuangan kamu kayaknya nggak pernah dihargai sama si doi gitu, sama si dia. Justru malah setitik apapun yang kamu lakukan gitu, kayaknya selalu salah deh di mata dia. Kayak ibaratkan nafas pun salah gitu, berjalan salah, kamu lakukan ini salah, melakukan itu salah. Jadi ya udah gitu, intinya tuh kayak kamu bener-bener lebih baik kamu diem aja gitu daripada kamu bersuara. Nanti takut-takutnya gitu ujung-ujungnya juga bisa dibilang tuh kayak kamu yang kena batunya, kamu yang kena marah gitu. Padahal sebenarnya bukan itu yang kamu inginkan gitu. Kamu ingin dalam artian tuh menjelaskan tentang titik terang dari apa yang saat ini sedang terjadi, tapi ya ujung-ujungnya kamu yang disalahkan gitu. Terus Clarissa juga melihat ya bahwa sebenarnya keinginan terbesar kamu itu bisa dibilang ingin menuntut keadilan gitu. Ingin menuntut keadilan tuh dalam artian tuh kayak jangan cuma aku yang seolah itu berjuang dan berkorban gitu, tapi kamunya itu enak-enakan, gak pernah melihat apa yang sudah aku lakukan gitu. Bahkan cenderung apapun gitu ya, semua kesalahan tuh kayak dilimpahkan terhadap diri kamu gitu. Dan di sini buat teman-teman semuanya yang memilih kartu
Nomor tiga gitu, sepertinya kalian tidak perlu berkecil hati gitu, karena ya bisa dibilang tuh kesabaran gitu ya, kesabaran tuh berbuah manis, dan di sini buah manis sepertinya akan kamu dapatkan. Seperti apa gitu, mungkin kayak untuk saat ini gitu ya, kamu merasa bahwa hubungan ini benar-benar kayak sudah tidak layak lagi untuk kamu pertahankan, hubungan ini sudah tidak layak lagi untuk kamu perjuangkan, tapi ya bisa dibilang tuh kayak bagi kamu itu serba salah gitu. Kamu sudah terlanjur jauh melangkah gitu. Masa iya ingin mengakhiri, ingin meninggalkan gitu. Karena sudah banyak yang kamu lakukan, sudah banyak yang kamu korbankan gitu. Jadi nggak mungkin dong gitu. Dan sampai detik ini Clarissa melihat ya, di detik ini tuh kayak Clarissa melihat ya bahwa sepertinya kamu akan mendapatkan titik terang dari apa gitu ya, ya titik terang dari kesulitan yang saat ini sedang kamu alami gitu. Jadi kayak bisa dibilang tuh kamu akan menjalani sebuah transisi hubungan tuh yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena di sini Clarissa melihat ya bahwa mungkin saat ini ada beberapa di antara kalian tuh yang merasa bahwa saat ini adalah puncak terbesar dari masalah yang uh, dalam artian tuh terjadi dalam hubungan kalian. Ada sih gitu, sering sih bertengkar gitu. Cuman ada beberapa di antara kalian tuh yang merasa bahwa ini adalah titik puncak gitu. Titik puncak yang bener-bener masalah yang kayaknya itu seolah-olah itu kayak apa ya, masalah yang bener-bener kayak udah deh gitu, dalam artian tuh kayak seolah itu hubungan ini nggak bisa diselamatkan lagi gitu. Bahkan ada beberapa di antara kalian tuh yang kayak merasa yang kayak udah deh aku ingin menyerah aja gitu, semuanya tuh ya udah kamu serahkan sama Tuhan gitu. Ada yang seperti itu. Cuman buat kalian yang memilih kartu nomor tiga, kalian tidak perlu berkecil hati, karena ya seperti yang saya bilang tadi gitu, eh kalian akan menjalani sebuah transisi gitu. Memang sih dampaknya tidak terlalu signifikan, cuman perubahan tersebut bisa kamu rasakan. Ya lebih baik seperti itu daripada berubahnya drastis gitu, nanti baliknya juga drastis gitu. Lebih baik kan seperti itu. Dalam artian tuh pelan-pelan, bertahap. Cuman ya bisa dibilang tuh kayak perubahannya itu bisa kamu lihat secara nyata. Terus aku juga melihat ya bahwa memang sih gitu di dalam hubungan kalian, buat teman-teman yang memilih kartu nomor tiga ini, kayak rasanya sudah tidak ada lagi warna di dalam cinta yang kalian jalani. Bahkan bisa dibilang tuh kayak kalian terjebak dalam lubang kegelapan ya, tapi semuanya masih bisa diluruskan gitu. Seperti yang saya bilang tadi gitu, mempertahankan tidak semudah mencari yang baru gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak apa yang kalian lakukan kemarin tuh juga bener-bener sudah bagus sih gitu. Sudah bagus tuh dalam artian tuh apa sih gitu, ya kamu sudah melakukan yang terbaik intinya gitu, sudah melakukan yang terbaik, sudah memperlakukan tuh yang kayak kamu sudah berusaha mempertahankan, kamu sudah berusaha sabar dalam menghadapi dia, walaupun terkadang kamu harus diperlakukan tidak adil gitu, tapi setidaknya kan ada buah indahnya, ada buah manisnya. Dan di sini yang saya lihat bahwa mungkin gitu ya, salah satu pihak di antara kalian tuh akan mengalami transisi di mana dia menyadari kesalahan apa yang sudah dia lakukan sama kamu gitu. Jadi kayak orang ini tuh nantinya akan benar-benar menyadari gitu kesalahan apa yang sudah dia perbuat, dan dia akan dalam artian tuh kayak ada keinginan untuk memperbaiki hubungan ini jadi lebih baik gitu. Jadi kayak nih orang itu ya nantinya juga ada titik jenuhnya gitu. Dia nantinya juga akan merasa lelah gitu. Karena bukan itu yang dia impikan, bukan itu yang dia harapkan gitu. Yang dia inginkan dan dia harapkan adalah kebahagiaan gitu. Cuman kayak flashback ke belakang kemarin, kebahagiaan tersebut belum kamu terima, belum kamu dapatkan. Dan di sini Clarissa melihat ya bahwa ya next ke depannya gitu, perubahan tersebut akan terjadi walaupun tidak signifikan gitu. Cuman ya bisa dibilang tuh kayak perbaikan yang bertahap. Dan di sini bisa dibilang kamu nantinya akan terbangun dari mimpi buruk kamu. Karena apa? Ya bisa melihat dia jauh lebih perhatian, dia jauh bisa lebih ngertiin dan ngimbangi kamu, dia jauh lebih bisa menghargai kamu daripada flashback ke sebelumnya. Dan di sini memang kamu merasa ya, dan kamu melihat bahwa flashback ke belakang kemarin tuh kayak dia nggak ada sisi bijaksananya, dia nggak ada sisi dewasanya. Bahkan bisa dibilang tuh kayak cenderung ya dia tuh masih bertingkah seperti anak kecil. Cuman ya Clarissa bisa melihat ya bahwa kedewasaan tersebut nantinya akan mengalir dengan sendirinya seiring berjalannya waktu gitu. Yang namanya orang kan nggak mungkin gitu dia memiliki sifat tidak dewasa terus gitu. Ada fasenya di mana dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik gitu, lebih baik, lebih dewasa, dan bisa kamu andalkan.
Dan nantinya di sini Clarissa melihat ya bahwa bisa dibilang tuh kayak nantinya kamu juga akan merasa merasa bersyukur sama Tuhan, merasa berterima kasih sama Tuhan gitu. Karena ya segala perjuangan dan pengorbanan kamu selama ini tuh ternyata nggak sia-sia. Karena apa yang kamu idam-idamkan, apa yang kamu ingin-inginkan selama ini ya bisa berhasil terjawabkan gitu. Karena ya setidaknya dia itu kayak berubah menjadi pribadi jauh lebih baik gitu daripada flashback ke belakang kemarin-kemarin gitu yang bisanya hanya ngeselin dan bikin kamu emosi dan amarah. Jadi seperti itu. Terus juga di sini orang ini juga bukan baik dari segi ke kamu aja gitu. Mungkin orang ini juga akan memperbaiki segi iman dia gitu. Segi iman dia, kedekatan dia dengan Tuhan gitu. Karena mungkin ini adalah waktu dia untuk berubah. Berubah memikirkan ya masa depan yang jauh lebih cerah gitu. Karena bagi kamu juga capek rasanya gitu apabila kamu harus berjuang, bekerja keras mati-matian untuk mempertahankan hubungan ini, tapi nggak ada dampak perubahan yang positif sama sekali gitu. Otomatis ya kamu nantinya akan merasa lelah dengan sendirinya gitu. Tapi setelah kamu benar-benar melihat perubahan dari dia gitu, walaupun nggak signifikan gitu, cuman adalah perasaan yang bahagia dan kayak kamu nantinya itu akan merasa ya udah gitu, syukur alhamdulillah gitu. Ternyata ya apa yang saya lakukan saat ini gitu ternyata tidak membuahkan hasil yang sia-sia gitu. Dalam artian seperti itu. Dan di sini kita coba ya lihat ini kita lihat untuk versi oracle-nya. Lihat versi oracle-nya. Oke, satu kartu sudah terjawab sih, ada kartu compassion. Kartu yang pertama, kartu kedua ada kartu live review. Kemudian di sini ada kartu yang ketiga, teaching and learning. Dan di sini ada kartu clairsentience. Kemudian ada kartu outdoors. Yes. Di sini ada kartu compassion tuh artinya ya bisa dibilang tuh kayak setelah kamu berusaha menahan kesabaran, setelah kamu berusaha menahan amarah gitu ya, amarah yang bisa dibilang tuh kayak menahan kepedihan yang dia tinggalkan sama diri kamu gitu. Cuman ya akhirnya kan dari kesabaran kamu nggak sia-sia gitu. Akhirnya tuh kayak Tuhan memberikan kamu gitu ya, dalam arti itu mengabulkan doa-doa kamu gitu. Yang semula kamu nggak bahagia jadi kamu lebih berbahagia lagi. Terus juga di sini nantinya gitu antara kamu dan dia akan saling mengintrospeksi diri satu sama lain gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak ini lebih ke diri dia sendiri sih gitu. Jadi kayak nanti si dianya itu akan mengintrospeksi diri dia sendiri gitu. Selama ini dia sudah membahagiakan apa sama kamu gitu. Jadi kayak bener-bener dia introspeksi diri dan berusaha dia perbaiki. Terus juga di sini antara kamu dan dia nantinya akan sama-sama gitu ya, banyak belajar tentang nilai-nilai kehidupan gitu. Nilai-nilai bagaimana cara memperjuangkan, bagaimana cara mempertahankan, bagaimana gitu ya, dalam artian tuh kayak cara bisa hubungan ini jauh lebih indah gitu. Nantinya itu akan banyak apa ya, bisa dibilang tuh akan banyak belajar gitu ya dari kehidupan kesedihan flashback ke belakang kemarin yang kamu alami. Dan nantinya itu biar kedepannya tidak terjadi hal yang sama gitu, apa yang harus kita lakukan. Jadi kayak seperti itu, lebih ke pembelajaran diri masing-masing gitu. Terus di sini juga ada kartu clairsentience. Kartu clairsentience so artinya mungkin flashback ke belakang kemarin mungkin terlalu kamu yang banyak berjuang. Cuman untuk kedepannya Clarissa merasa bahwa nantinya ya setelah dia benar-benar berubah gitu, dia nantinya yang akan banyak berkorban dan berjuang gitu. Karena nantinya dia benar-benar akan merasa bahwa sudah cukup gitu, waktu kamu berjuang, sekarang saatnya dia yang maju berjuang. Jadi seperti itu. Terus juga di sini ada kartu outdoors ya, intinya tuh kayak nantinya kamu bener-bener bisa terlepas dari kesulitan dan kegelapan yang kamu rasakan gitu. Karena ya bisa dibilang tuh kayak itu yang kamu harapkan dan yang kamu inginkan gitu. Karena kamu juga nggak ingin gitu terlalu capek-capek ria gitu, terlalu capek-capek ria, terjebak dalam situasi yang bener-bener sulit gitu kayak saat ini gitu. Kamu nantinya itu akan bener-bener kayak merasa seneng sih gitu, karena akhirnya gitu ya penantian kesabaran kamu selama ini juga membuahkan hasil yang maksimal gitu ya, membuahkan hasil seperti apa yang kamu harapkan. Terus juga di sini kita lanjut buat untuk kartu versi tarot versi torinya untuk melihat energi apa yang lebih dominan gitu ya. Oke.
Oke, kita mengambil 5 kartu ya. Oke, di sini ada kartu yang pertama, ada kartu Death. Oke. Lebih banyak di sini tuh kayak ungu ya. Jadi bisa dibilang tuh saat ini jujur gitu buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 3 gitu. Kalian saat ini terjebak dalam situasi yang bingung gitu. Bingung. Dalam artian bingung apa gitu. Ya, kalian bingung gitu. Saya harus apa? Mempertahankan, meninggalkan atau memperjuangkan gitu. Jadi kayak bener-bener saat ini posisi buat teman-teman yang memilih kartu nomor 3 kalian bingung gitu. Dan untuk si dia gitu, kalau dari segi energi gitu, memang banyak sih sisi negatif gitu ya yang saya lihat di sini. Yang pertama ya mungkin orang ini tuh kayak nggak bisa ngalah. eh Bilangnya dewasa tapi saya merasa bahwa di sini tuh kayak nggak ada sisi kedewasaannya gitu. Dia lebih apa ya, memprioritaskan diri dia sendiri daripada pasangannya gitu. Terus kalau saya juga melihat ya bahwa orang ini tuh ingin selalu kamu nilai sempurna gitu, sedangkan kamu intinya tuh kayak banyak kurangnya di mata dia. Itu sih kalau dari segi energi di sini. Terus Clarissa melihat ya bahwa dari segi date itu, kartu date di sini tuh kayak menggambarkan tentang ya bisa dibilang tuh apa ya, kamu akan segera dalam artian tuh kayak mengakhiri masa kesedihan kamu karena ya seiring berjalannya waktu dia ternyata juga bisa berubah gitu. Terus juga di sini ada kartu The Empress gitu. Kartu The Empress tuh yang kayak kamu nantinya kedepannya akan lebih dihargai lagi sebagai seorang kekasih, sebagai seorang pasangan gitu, karena flashback ke belakang kemarin gitu yang kayak seolah-olah itu kayak bisa dibilang tuh kayak kamu udah nggak ada harga dirinya lagi sebagai seorang pasangan gitu. Bisa dibilang tuh kayak kamu selalu mengalah gitu, tapi yang kayak semakin lama semakin kamu mengalah gitu, dianya itu kayak nggak bisa terkontrol gitu. Terus juga di sini ada kartu Two of Coin gitu. Two of Coin di sini tuh kayak menggambarkan tentang ya akhirnya tuh kayak kamu benar-benar bisa melihat pintu masa depan lagi yang semula flashback ke belakang kemarin kamu nggak bisa menatap masa depan gitu karena kayak seolah masa depan kamu itu kayak sudah hancur gitu. Cuman ya setelah bener-bener segala sesuatunya itu sudah usai gitu, ya kamu bener-bener bisa menatap masa depan lagi sama dia. Ya di sini tuh kayak walaupun nanti perubahannya nggak cukup besar, tapi bagaimanapun juga ya kamu tetap harus wajib mencukuri gitu. Setidaknya dia mampu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Toh juga perubahannya secara perlahan gitu. Yang namanya berubah kan nggak apa-apa gitu secara perlahan, daripada berubahnya drastis nanti ujung-ujungnya juga dalam artian tuh baliknya drastis. Lebih baik sih seperti itu. Terus juga di sini ada kartu Eight of Coin gitu. Eight of Coin tuh artinya ya bisa dibilang tuh nanti kamu bener-bener akan bisa dalam artian tuh apa gitu, hikmah dari kamu bersabar, apa hikmah dari kamu berkorban, apa hikmah dari kamu itu bener-bener bisa apa ya, mempertahankan hubungan ini sampai detik ini. Jadi kayak banyak hikmah yang nantinya bisa kamu petik. Jadi seperti itu. It's okay, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin video aku mulai dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin lagi buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di private trading atau personal trading, teman-teman semuanya bisa lihat semua keterangannya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke? Saya Clarissa, pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Oke, salam ya sahabat TR Lover. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.